Oke teman-teman, kali ini kita membahas tentang anti cheating teman-teman. Jadi kita juga akan membahas tentang mengapa sih anti cheat atau anti cheating ini masih menjadi salah satu isu terutama di sistem operasi Linux teman-teman. Jadi sebelum kita mulai kita harus tahu dulu apa sih itu anti cheat atau anti cheating. Jadi anti cheating ini adalah salah satu sistem teman-teman atau aplikasi lah yang dirancang untuk dalam kata lain di sini mencegah, mendeteksi juga teman-teman dan menindak aktivitas yang bersifat mencurang lah gitu dalam suatu game atau aplikasi-aplikasi permainan tertentu gitu. Jadi tujuan dari anti cheating ini adalah untuk menjaga integritas permainan dan juga dalam artian di sini memastikan lah pengalaman yang adil lah bagi para semua pemain gitu teman-teman. Jadi anti cheat ini juga bekerja dengan kata lain membantu dan melogging aktivitas yang ada di dalam sistem game itu teman-teman. Mendeteksi program yang mencurigakan dan juga nanti dalam artian di sini memverifikasi integritas dalam suatu file game nanti teman-teman. Jadi nanti anti cheating ini juga mengidentifikasi juga istilahnya pola atau kita bilang aktivitas atau perilaku yang menunjukkan adanya konsep-konsep atau aktivitas mencurigakan seperti lainnya mau nge-cheat gitu teman-teman. Jadi cara kerja anti cheat ini atau anti cheating ini pertama teman-teman yaitu adalah otomatis ya dia mendeteksi gitu. Jadi anti cheating ini otomatis dia akan memonitoring, melogging sebuah aplikasi atau game nanti yang berjalan di resource di belakang, latar belakang atau program yang terhubung dengan si game ini teman-teman. Untuk dengan kata lain nanti mendeteksi perangkat lunak yang mungkin sekiranya ilegal lah, yang memodifikasi atau mengotak-atik dari suatu game yang akan di-cheatnya gitu teman-teman. Habis itu yang kedua nanti anti cheat ini juga teman-teman dengan kata lain nanti memeriksa gitu. Dengan kata lain dia membuat struktur logika apakah ada file atau game yang dimodifikasi atau yang dirusak gitu yang sering menjadi tandanya adanya cheat atau memodifikasi data si gamenya ini teman-teman. Habis itu anti cheat juga nanti menggunakan deteksi berbasis istilahnya perilaku teman-teman, perilaku atau melihat sebuah model pola lah yang tidak wajar seperti misalnya lah kayak di game FPS gitu yang tiba-tiba akurasi tembakannya sempurna terus gitu teman-teman, atau pergerakan dia lebih cepat daripada di antara pemain-pemain lain tanpa misalnya ada suatu fitur-fitur tertentu gitu yang dipakai oleh di dalam gamenya gitu teman-teman, yang menunjukkan penggunaan cheat seperti aimbot atau kita lain seperti speed hack gitu teman-teman. Anti cheat ini sering juga teman-teman nanti memindai sistem memori teman-teman, memori atau proses yang aktif untuk mendeteksi perubahan yang tidak biasa yang sering dilakukan oleh cheat pada level taraf sistem teman-teman. Jadi seperti misalnya EAC teman-teman atau Easy Anti Cheat gitu. Jadi banyak kayak seperti game Fortnite, Legend atau game Rush itu kan menggunakan Easy Anti Cheat teman-teman. Jadi konsepnya itu bekerja dengan memonitor lah dan memeriksa aktivitas cheating secara real time di komputer pemain gitu. Jadi EMC ini atau Easy Anti Cheat ini juga memiliki teknik deteksi ya berbasis cloud gitu teman-teman dan memindai perilaku-perilaku yang tidak wajar. Jadi keunggulan dari Easy Anti Cheat ini dia deteksinya ini cepat terhadap cheat umum serta dengan kata lain nanti kemudahan integrasi dan banyak game gitu. Habis itu ada juga teman-teman yang kita kenal anti cheatnya yaitu Battle Eye teman-teman. Ya seperti ditanamkan kepada game seperti PUBG, PUBG yang bisa kita bilang gitu, PUBG, Rainbow Six Siege atau Arma 3 teman-teman. Jadi Battle A ini dia sistemnya ini dia nanti melakukan deteksi cheat secara real time terus-menerus teman-teman. Dan terkenal karena pendekatan proaktif terhadap pemain yang dalam artian di sini mencoba memodifikasi sebuah gamenya gitu. Jadi dalam artian di sini Battle Eye ini teman-teman menggunakan metode pemeriksaan yang lebih dalam gitu, termasuk pemindaian proses dan kontrol integritas dalam suatu file itu. Jadi keunggulan dari Battle Eye ini tingkat deteksinya ini yang sangat tinggi teman-teman dan cenderung sering melakukan pemutakhiran untuk menghadapi cheat atau aplikasi-aplikasi cheat yang terbaru gitu teman-teman. Kemudian ya terkenal salah satunya itu dari Riot Games yaitu Vanguard teman-teman. Jadi contoh penggunaan dalam gamenya itu adalah game seperti Valorant teman-teman.
Jadi Vanguard ini adalah sebuah anti-cheat nanti yang dikembangkan khusus oleh si Riot Games ini teman-teman untuk mencegah cheat di Valorant ini. Jadi Vanguard ini memiliki dua komponen, yaitu client side dan kernel mode yang aktif sejak pada saat komputer ini menyala teman-teman. Jadi keunggulan dari si Vanguard ini teman-teman, keamanan yang sangat ketat karena dia berjalan pada level si kernelnya teman-teman. Meskipun metode ini kadang menimbulkan kekhawatiran pada sistem privasinya juga teman-teman. Habis itu ada salah satunya lagi yaitu Palmbuster teman-teman. Jadi seperti game Battlefield series atau Call of Duty series, salah satunya penggunaan anti-cheat yaitu Palmbuster ini teman-teman. Salah satu sistem anti-cheat yang agak lebih tua gitu teman-teman, karena Palmbuster ini memantau perubahan dalam memori sistem untuk mendeteksi aplikasi yang mengubah si data gamenya ini tadi. Meskipun agak tua teman-teman, Palmbuster ini ya tetap dipakai dan beberapa game klasik gitu teman-teman, karena ringan dan mudah diintegrasikan kepada game-game juga teman-teman. Kemudian yaitu adalah Valve anti-cheat teman-teman, yaitu anti-cheat perusahaan dari punyanya si Valve itu, FIC. Jadi game-game Steam yang seperti lainnya Counter-Strike Global Offensive atau CSGO dan juga Dota 2 menggunakan konsep si Valve anti-cheat ini teman-teman, atau VAC. Jadi VAC ini dikembangkan ya udah jelas dari Valve ini untuk deteksi cheat yang mengubah file atau data di dalam game ini teman-teman. Jadi FIC ini secara otomatis nanti mendeteksi perubahan yang mencurigakan dan langsung mengelocking teman-teman akun yang ketahuan menggunakan cheat. Jadi otomatis nanti akun tersebut akan di-ban teman-teman. Jadi keunggulannya ini sangat terintegrasi dengan ekosistem dari Steam teman-teman dan mendeteksi banyak banget jenis cheatnya. Meskipun proses banningnya ini ya bisa memakan waktu yang cukup lama teman-teman. Bagaimana sih isu anti-cheat ini yang menjadi momok yang masih diperdebatkan lah di Linux teman-teman. Nah, sebelum kita memulai lebih jauh teman-teman harus tahu dulu apa sih itu Linux teman-teman. Jadi Linux itu perlu dijelaskan lagi, Linux itu bukan sebuah operasi sistem teman-teman, tapi melainkan sebuah kernel teman-teman. Jadi kernel Linux ini adalah sebuah inti atau dalam tanda petik seperti lainnya jantung lah teman-teman dari sistem operasi Linux yang bertugas nanti mengelola komunikasi antar perangkat keras gitu, hardware, dan perangkat lunak atau software yang ada di dalam komputer gitu teman-teman. Jadi kernel ini dia konsepnya bekerja sebagai lapisan paling dasar lah yang menangani semua sumber daya sistem seperti lainnya seperti prosesor, memori, perangkat I/O, input seperti lainnya keyboard, mouse, and jaringan-jaringan serta file system teman-teman. Jadi fungsi utama dari kernel Linux ini adalah manajemen proses, manajemen memori, manajemen file system, manajemen perangkat seperti device management dan networking juga. Habis itu keamanan izin dan akses atau bisa kita katakan security dan lain-lain sebagainya teman-teman. Anti-cheat di Linux ini juga teman-teman masih menjadi isu yang sulit diatasi teman. Hingga sekarang ini karena beberapa alasan teknis dan arsitektural yang membuat sistem anti-cheat ini sulit diterapkan secara efektif. Jadi ada beberapa penyebab utama mengapa si anti-cheat di dalam Linux ini rentan masih dijebol atau dibobol teman-teman. Yang pertama teman-teman harus tahu karena struktur dan sifat dari Linux, kernel Linux ini ya bersifat open source. Jadi Linux adalah sistem operasi kan yang bersifat open source, kernelnya itu bersifat open source. Yang artinya ya bisa kita katakan siapa saja bisa melihat, memodifikasi si kode sumbernya. Meskipun sifat open source ini banyak kelebihan, di sisi lain juga bisa memudahkan pembuat cheat untuk mempelajari cara kerja sistem dan menemukan celah yang bisa dia eksploitasi teman-teman. Kemudian, developer cheat dapat memanipulasi kernel dan atau subsistem dari Linux untuk menyembunyikan aktivitas mereka dari anti-cheating yang berjalan pada sistem tersebut, teman-teman. Kayak misalnya nih, kita dapat memodifikasi kernel untuk menyembunyikan proses cheatingnya, hook API-nya, atau bahkan menyembunyikan memori tertentu dari deteksi si anti-cheat ini. Kemudian teman-teman, di Linux ini juga proses bisa berjalan dengan privilege yang lebih rendah atau user mode atau juga tinggi gitu, root mode. Banyak anti-cheat yang hanya berjalan pada user mode sehingga tidak bisa mendeteksi aktivitas di level rootnya atau level tingginya. Di sisi lain, aplikasi cheating ini seringkali memanfaatkan privilege escalation atau kita bilang menggunakan modul kernel untuk bekerja di level yang lebih tinggi atau root mode teman-teman. Karena itu,
cheating yang berjalan pada mode root bisa dengan mudah dengan kata lain melewati pemeriksaan anti cheating yang berjalan di user mode ini, teman-teman. Kemudian ada banyak distribusi Linux atau distro yang masing-masing memiliki struktur file, konfigurasi serta kernel yang berbeda. Jadi hal ini juga yang menyebabkan si aplikasi-aplikasi anti cheating ini yang dikembangkan untuk satu distro. Jadi nggak bisa kompatibel juga sama distro-distro yang lain atau kurang efektif lah di distro lainnya. Habis itu variasi inilah yang menjadikan salah satu hal yang sangat sulit gitu untuk pengembangan anti-cheat yang universal untuk semua pengguna Linux. Sementara cheat dapat memanfaatkan distribusi yang lebih spesifik kan teman-teman, yang memiliki fitur tertentu gitu untuk melabui si anti-cheatingnya itu. Kemudian teman-teman, sistem operasi ini kan bukan platform utama untuk banyak game gitu, sehingga anti-cheating yang dikembangkan seringkali ya tidak dioptimalkan untuk berjalan di Linux juga. Banyak developer anti-cheat ya hanya berfokus pada platform yang udah besar gitu, kayak seperti Windows ringkih teman-teman. Karena pengguna Windows ringkih ini lebih banyak di Windows ringkih juga menjadi target cheat yang lebih besar juga kan gitu. Semakin banyak yang pakai, semakin banyak juga cheatnya gitu. Jadi semakin banyak juga anti-cheatingnya juga yang akan dibuat. Hasilnya dengan kata lain teman-teman, pengguna Linux seringkali tidak mendapatkan perlindungan anti-cheat yang sebaik dari si Windows ringkih ini teman-teman. Dan celah keamanan di Linux yang bisa dimanfaatkan cheat sering tidak diatasi gitu. Di Windows ringkih juga teman-teman, sistem anti-cheating sering memanfaatkan fitur kernel yang ketat gitu teman-teman, dan bisa mengakses berbagai API untuk memonitoring aktivitas sistem dengan lebih efektif. Jadi di Linux ini juga teman-teman, monitoring aktivitas sistem memerlukan dengan kata lain izin yang lebih tinggi atau privilege access, atau bahkan harus diintegrasikan dengan kernel kan, yang meningkatkan risiko kerentanan. Di sisi lain, komunitas dari Linux juga teman-teman cenderung menolak ada integrasi atau dari anti-cheating ini yang terlalu invasif lah, karena menganggapnya sebagai pelanggaran hak privasi atau potensi risiko dari keamanan gitu. Karena ya kita kembali lagi, karena community dari Linux ini banyak masih mempertahankan, memperjuangkan hak privasinya mereka masing-masing teman-teman. Nah, seperti itu. Habis itu banyak juga anti-cheat di Linux itu berbasis pada teknologi monitoring atau deteksi berbasis signature gitu teman-teman, yang rentan terhadap bypass, karena dengan kata lain pembuat cheating itu dapat membuat versi baru dari cheat mereka tanpa banyak kesulitan lagi. Selain itu juga teman-teman, karena Linux sering digunakan di server dan lingkungan yang butuh stabilitas yang tinggi, si kernel Linux ini kan cenderung lebih stabil dan terjaga dalam hal modifikasi gitu. Sehingga perubahan besar yang memfasilitasi si anti-cheating ini seringkali dianggap kurang praktis juga gitu teman-teman, dan berisiko merusak sistem yang sudah ada gitu. Jadi inilah merupakan salah satu tantangan bagi mereka itu yang menciptakan anti-cheating yang ingin berjalan di sistem Windows teman-teman. Jadi memang banyak dari developer anti-cheating itu hanya berfokus kepada Windows yang ringkih gitu teman-teman. Karena yang bisa kita katakan kembali, bahwasanya ya makin banyak yang pakai Windows ringkih untuk game, ya makin juga banyak kan yang cheating hanya difokuskan untuk Windows gitu. Begitu juga banyak juga anti-cheating yang hanya difokuskan untuk si Windows juga gitu. Berbeda dengan Linux karena komunitasnya memikirkan hal seperti layaknya privasi, dan juga banyak juga distro-distro yang model-modelnya berbeda, dan juga struktur dari kernel juga dari Linux ini juga ada yang berbeda, ada seperti model-model kernelnya teman-teman. Jadi gitu teman-teman, penjelasan singkatnya tentang kenapa anti-cheating ini masih menjadi isu yang hangat lah, terutama pengguna Linux gitu yang masih bisa dibobol juga teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kritik dan saran, bisa aja hantam aja kolom komentar di bawah, atau bisa buat isu yang sudah saya sediakan nanti di deskripsi yang ada di bawah. So, thank you teman-teman untuk hari ini. Thank you teman-teman. Thank you.